Arga, seorang pemuda desa yang malang dalam cinta, nekat mempelajari ilmu pelet untuk mendapatkan hati seorang wanita bernama Sekar. Namun, ia tak menyadari bahwa setiap pelet memiliki akibat yang harus dibayar. Kisah ini mengikuti perjalanannya dari awal hingga konsekuensi yang tak terelakkan. Di sebuah desa kecil di Jawa, Arga telah lama menyimpan perasaan terhadap Sekar, gadis pujaan hatinya. Namun, Sekar sudah bertunangan dengan Bagas, pemuda kaya dan terpandang di desa. Arga merasa putus asa dan mencari cara untuk mendapatkan hati Sekar. "Wira, aku tak bisa lagi menahan perasaanku pada Sekar. Tapi dia milik Bagas. Apa yang harus kulakukan?" tanya Arga, berbicara kepada sahabatnya. "Wira, Arga, cinta tidak bisa dipaksakan. Jika Sekar bukan untukmu, relakanlah." Jawab Wira, "Tidak. Aku harus melakukan sesuatu. Aku mendengar ada seorang dukun tua di hutan yang bisa membantuku." Kata Arga. Wira terkejut dan mencoba mencegah Arga, tetapi tekadnya sudah bulat. Malam itu, Arga pergi ke hutan menemui Ki Joyo, seorang dukun sakti yang dikenal menguasai ilmu pelet. "Anak muda, kau datang untuk apa?" tanya Ki Joyo. "Embah, aku ingin Sekar mencintaiku. Aku rela melakukan apapun," jawab Arga. Ki Joyo menghela napas, lalu mengambil segenggam tanah dan meniupnya. "Ilmu ini bukan mainan. Sekali kau melakukannya, tak ada jalan kembali. Apakah kau siap menerima akibatnya?" tanya Ki Joyo. "Aku siap, Embah," jawab Arga. Ki Joyo mengangguk, lalu mengajarkan Arga mantra pelet jaran goyang. "Bacalah mantra ini," kata Ki Joyo. "Jaran goyang jaran kepang, si Sekar tresno marang aku, tresnoku awet selawase, sakersane batinku." Arga harus merapal mantra ini sambil membayangkan wajah Sekar dan meniupkan napasnya ke segelas air, yang kemudian harus diminumkan kepada Sekar. Keesokan harinya, Arga mencari kesempatan untuk memberikan air tersebut kepada Sekar. Ia berpura-pura menolongnya saat Sekar merasa kehausan di sawah. Setelah Sekar meminum air itu, awalnya tak ada yang berubah. Namun, beberapa hari kemudian, Sekar mulai sering memikirkan Arga dan bermimpi tentangnya. "Kenapa aku selalu teringat Arga? Padahal aku mencintai Bagas?" tanya Sekar, berbisik pada dirinya sendiri. Hari demi hari, pengaruh pelet semakin kuat. Sekar mulai merasa rindu pada Arga. Bahkan tanpa alasan, Sekar yang dulu membenci Arga, kini selalu ingin bersamanya. Bagas merasa curiga dengan perubahan sikap tunangannya. "Sekar, kenapa akhir-akhir ini kau selalu mencari Arga? Kau masih mencintaiku, bukan?" tanya Bagas. Aku tidak tahu, Bagas. Rasanya aku ingin bertemu Arga," jawab Sekar, bingung. Bagas pun mencari tahu dan mendengar rumor bahwa Arga pergi ke hutan menemui dukun. Ia pun berencana menghadang Arga untuk mencari kebenaran. Sementara itu, Arga merasa senang karena akhirnya mendapatkan Sekar, tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Bagas menemui Ki Joyo dan menuntut jawaban. "Embah, aku tahu kau membantu Arga. Aku ingin tahu bagaimana cara menghilangkan pelet itu," ujar Bagas. Ki Joyo hanya tersenyum. "Pelet bukan tanpa harga. Jika seseorang yang terkena pelet tidak cocok secara batin, dia akan mengalami kegilaan," jawab Ki Joyo. Mendengar itu, Bagas ketakutan.
Ia berusaha membawa Sekar pergi dari desa untuk menjauhkannya dari pengaruh pelet. Namun, Sekar semakin kehilangan kendali atas dirinya. "Arga, aku ingin bertemu Arga," ujar Sekar, berteriak di tengah malam. Ibunya yang ketakutan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, Arga mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat bayangan Ki Joyo yang tertawa dan mendengar suara-suara aneh di telinganya. "Kau telah bermain dengan sesuatu yang tidak boleh disentuh, Arga," ujar suara gaib. Arga mulai kehilangan akal. Ia sadar bahwa pelet yang diberikan Ki Joyo memiliki dampak buruk. Ia pun kembali menemui Ki Joyo. "Mbah, tolong cabut ilmu ini. Aku tak ingin Sekar menderita," ujar Arga. Gemetar, Ki Joyo hanya menggeleng. "Setiap ilmu ada konsekuensinya. Kau telah memilih jalan ini," jawab Ki Joyo. Arga panik. Ia mencari cara untuk menghapus pengaruh pelet. Di sisi lain, Bagas membawa Sekar ke seorang kiai untuk menyembuhkannya. Dengan doa-doa dan air suci, sedikit demi sedikit pengaruh pelet menghilang. Namun, Sekar tetap mengalami trauma. Sementara itu, Arga semakin dihantui rasa bersalah. Pada akhirnya, ia ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir sungai, seperti orang yang kehilangan jiwanya. Di desa, kisah Arga menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa cinta tak bisa dipaksakan, dan ilmu pelet bukanlah jalan yang benar. Tamat. Kisah ini menggambarkan betapa berbahayanya ilmu pelet jika digunakan untuk maksud yang salah. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati datang dengan keikhlasan, bukan dengan paksaan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.